wabarakatuh dan selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada saat ini. Ya, jumpa lagi di acara Bincang Bola Virtual di sore hari ini. Di Bincang Virtual seri 10 pada hari ini kita mengangkat tema agak galau sedikit nih soal rindu-rindu. Soal rindu-rindu. Ya, temanya itu rindu PSM di mata supporter. Nah, yang bedanya kali ini bukan supporter biasa tapi supporter wanita. Nah, di tempat ini sudah hadir 3 supporter wanita, supporter fanatik dan setia PSM Makassar. Nah, kita sapa dulu. Ada Fitri Ahmad. Halo Fitri. Ya, biasa dipanggil Kakak Bex. Oke, katanya biasa dipanggil Kakak Bex. Kemudian ada Mulyawati alias Titi ini. Halo Mulyawati, apa kabar? Halo, baik Kak. Dan yang ketiga ada Farah Anissa. Halo Farah. Halo Farah. Farah Anissa dipanggilnya siapa nih? Farah. Farnis. Oke, untuk Tribuners khususnya para supporter PSM yang lagi menyaksikan bincang virtual kali ini mungkin sudah tidak asing dengan 3 supporter yang hadir pada sore hari ini. Apalagi kalau yang sering datang nonton langsung di stadion mungkin sering kelihatan ya yang 3 orang ini. Karena mereka ini berada di titik-titik paling strategis di stadion. Ada di pagar mereka di atas ya. Jadi selain mereka sebenarnya supporter PSM, mereka adalah dirijen kelompok supporter PSM. Nah, jadi yang memandu teman-teman kalau di stadion nyanyi-nyanyi, teriak-teriak itu mereka bertiga ini. Pasti ada yang baru tahu. Oh, ini ternyata yang kalau dari jauh teriak-teriak. Oke, dari selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang dengan 3 tamu kita hari ini seputar tema rindu PSM. Nah, kenapa rindu ya? Rindu karena sudah lama kita tidak beraksi teriak-teriak, khususnya mereka ketiga dirijen kita ini sudah lama tidak teriak-teriak di pagar di lapangan. Betul. Pasti ada kerinduan masing-masing ini mendengar teriakan, memberi aba-aba ke supporter. Oke, sebelum lanjut kita perkenalan dulu lah, karena kan ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Kita 3 narasumber ini kita kenalan dulu lah. Oke, kesempatan pertama saya beri kesempatan kepada Fitri untuk memperkenalkan diri. Nama mungkin, alamat, atau mungkin status dan sebagainya. Ya, silakan Fitri. Halo teman-teman yang lagi menyaksikan live streaming Bincang Bola via virtual Tribun Timur. Saya Bex dari The Maxman Indonesia, Dirijen Tribun Timur. Saya masih single. Para dirijen di Tribun Timur ya? Iya, sama saya. Oh. Tribun Timur sama Para, juga. sorry. Para Fitri maksud Fitri saya. ya. Sorry kalau agak namanya ketukar-ketukar. Jadi teman-teman Tribun Timur maksudnya Fitri ini di lapangan ya, di stadion ya, bukan Tribun Timur ya, tempat live kita sekarang ya. Ya, kan di stadion itu ada Tribun Selatan, Tribun Timur, Tribun Utara. Terbagi-bagi bagiannya. Dan Fitri berlokasi lokasinya di Tribun Timur. Gitu. Tribun bagian timur Matoangi. Bagian timur Matoangi. Oke. Next ada Mulyawati atau yang akrab kita panggil Titi ya. Titi. Ya, halo Kak. Assalamualaikum. Saya sapa-sapa dulu teman-teman Maxman Indonesia di. Boleh, silakan. Ya, salam jabat hati buat teman-teman Maxman dan Maxger yang ada di semua Indonesia, baik sektor yang ada di Makassar dan seluruh zona maupun Korwil yang ada di luar Makassar. Perkenalkan saya Mulyawati, mungkin teman-teman biasa panggil Titi. Okay. Untuk Tribuners mungkin ada yang belum tahu juga kalau Mulyawati atau Titi ini merupakan calon dokter. Amin. Ya kan, calon dokter kan, dokter gigi tepatnya ya. Jadi dia selain fanatik sepak bola juga punya cita-cita untuk menjadi dokter. Kita doakan semoga karirnya sukses. Amin. Dan terakhir ada Dirijen Farah Anissa. Bisa perkenalkan diri dulu, Farah. Halo, assalamualaikum. Halo Tribuners. Ya, saya perkenalkan nama saya Farah Anissa. Saya tinggal Jalan Anuang. Terus apa lagi? Saya menjabat Dirjen di Tribun Timur sama seperti Kakak Bex. Oh, Dirjen
Berarti pasangan gitu. Ya, Kalau Titi, duet maut. kalau Titi tadi di tribun mana dia? Saya biasa pengganti kalau mereka berdua tidak hadir halangan. Pengganti. Cadangan begitu ya? Cadangan, pemain cadangan. Ternyata dirijen juga ada cadangan. Iya. Nah itu dia, bukan cuma supporter, bukan cuma pemain aja yang ada cadangan. Ternyata dirijen pun ada. Oke, kita kembali ke tema kita, rindu PSM di mata supporter. Nah, seperti yang saya bilang tadi kan, teman-teman ini khususnya para dirijen ini pasti sudah sangat rindu nih suasana stadion, suasana kemeriahan pertandingan, dan melihat pemain-pemain kesayangan kita bermain. Dan ini sudah ada sekitar beberapa bulan ya sejak liga dihentikan sementara akibat kurang lebih sudah 5 bulan. Ya, 4 sampai 5 bulan. 4 sampai 5 bulan ya. 4 sampai 5 bulan kita tidak ke stadion nih. Dan pasti rindu banget ini, khususnya kita supporter fanatik. Asli. Bisa diceritakan dulu nih bagaimana sih teman-teman selama 5 bulan terakhir ini yang biasanya tiap pertandingan ke stadion memberi support, dukungan, tapi karena tidak ada ya bagaimana kerinduan yang teman-teman rasakan? Untuk pertama saya kesempatan kepada Fitri dulu. Oke, ya selama libur kompetisi ini sudah pastilah tidak menyangka bisa sampai selama ini pandeminya. Sekirakan biasa untuk pandemi, untuk penyakit-penyakit biasa tuh kan sebentaran begitu. Ternyata tidak disangka sampai selama ini. Makanya kemarin kita mungkin beberapa bulan ini baru selesai mini pandemi, bisa makin lagi kembali ngetribun di stadion. Tapi ternyata sampai bulan 8 juga belum ada kepastian adanya liga. Jadi ya cuman bisa menahan rindu saja. Menahan rindu, betul-betul rindu. Yang biasanya tiap minggu, seminggu kita tribun di stadion, dari awal kita ketemu teman-teman, mendistribusikan tiket, menjamu teman-teman supporter, antri masuk ke stadion. Ya, yang seperti itu yang dikangenin sekali. Asli rindu sekali suasana seperti itu. Bisa bertemu teman-teman banyak di depan kita, sama-sama. Saya kalau bicara PSM pasti mau nangis. Ini lagi nahan nangis ini, jadi makanya bicaranya lagi tersendak-sendak, jadi blank mau ngomong apa karena saking rindunya. Kalau pasti berbicara tentang PSM pasti mau nangis. Tidak apa-apa, nangis saja. Sudah lama sekali ya, kasihan juga. Kasihan para pemain sih yang diliburkan sekarang, pasti mereka juga tidak ada pemasukan, jadi ya sedihnya berdobel-dobel nih begitu. Iya. Jadi bukan cuma pemain ya yang merasakan efek pandemi ini, supporter pun sangat-sangat merasakan efeknya. Iya. Kalau Titi gimana? Selama 5 bulan gak ke stadion nih, gak manjat-manjat pagar lagi nih. Kalau saya Kak, jujur dunia sepak bola itu sudah saya jadikan sebagai hiburan. Jadi dengan adanya pandemi ini kayak direnggut ke hiburanku, direnggut juga hiburannya anak-anak ke godong tuh. Iya, hiburannya anak-anak memang tidak ada nih. Berapa bulan, 5 bulan tidak ada hiburan, karena jujur juga saya sebelum pandemi itu memang kalau dari hari Senin sampai hari Jumat itu Kak memang lagi sibuk di rumah sakit. Terus kalau misalnya main di PSM ke stadion, saya anggap itu sebagai hiburanku, refreshing. Di situ semua saya keluarkan stresku, emosi semua di situ dengan bernyanyi, teriak mendukung PSM. Tapi karena ini pandemi yang sekarang memang lagi kuliah-kuliah online, tidak tahu lagi di mana bisa dapat hiburan. Mau dapat hiburan selain sepak bola ini Kak. Kalau saya luar biasa. karena lebih sekarang sejak kenal juga memang dunia supporter, lebih pilih hilangkan stres melalui dunia supporter daripada masuk mall sekarang. Iya, betul.
Oh ya Titi, kalau kalau boleh tahu Titi sekarang mengambil kuliah kedokteran di universitas mana? Saya ambil di Universitas Hasanuddin. Universitas Sementara Hasanuddin. koas, iya. Sementara Sementara koas di koas rumah ya. sakit, iya. Artinya sebentar lagi insya Allah ya jadi dokter gitu. Amin. Jadi nanti Amin. supporter nih kalau Amin. apalagi ini kan Titi ini calon dokter gigi. Jadi supporter The Maxman nanti atau supporter PSM yang sakit gigi bisa ke dokter ini. Tapi biasa tidak ada yang percaya, Kakak. Loh, kok bisa? Tidak ada yang percaya. Saya tidak tahu. Biasa tidak ada yang percaya bilang kalau saya ya Dokter. begitu. Mungkin karena tahu juga, Kak. Lebih populer sebagai dirijen mungkin kan. Dia tidak tahu mungkin. Iya, oke. Oke, kalau Farah gimana nih cerita-cerita 5 bulan nggak ke stadion nih, nggak manjat pagar? Pasti sangat rindu. Namanya supporter toh biasanya di stadion beratraksi, bernyanyi, berteriak. Entah taunya sampai di rumah 5 bulan duduk diam, tidur, Dongok. makan, dongok. Pasti sangat rindu. Kalau mengenal rindu, ya itu rindu kalau kumpul sama teman-teman, sama sektor, ketemu di stadion, salam-salam, sapa-sapa. Ada yang panggil Kak Farah, iya. Kak Farah foto dulu. Kak Farah, foto dulu, Kak Farah. Jadi populer juga ya. Memang kalau ke stadion ini selain sebagai supporter dirijen, memang jadi artis tanda kutip juga ya di stadion ya. Ya begitu nih. Karena patokannya tuh kalau cowok-cowok patokannya cewek di dirjen, apalagi kalau naik di atas, serasa jadi bintang tamu. Iya. Serasa jadi artis gitu. Serasa jadi artis lagi konser begitu ya. Iya, konser. Oh iya, tadi selain supportan kan Titi tadi dia kuliah kedokteran. Kalau Fitri dan Farah ini kesibukan selain jadi supporter dirijen itu sehari-harinya sebagai apa? Kalau Fitri sebagai apa? Kalau Farah ya, Farah dulu lah. Ya. Kalau saya kuliah juga di PNUP. Kuliah di PNUP. Iya. Ini calon apa? Kalau Farah ini calon apa nih? Calon kimia, bikin bom. Calon ibu. Calon bikin bom. Oh, calon ilmuwan begitu ya. Calon ibu dari anak-anak kita nanti. Iya. Tribuners dengar itu ya. Ini bisa jadi catatan atau rekomendasi buat Tribuners. Dengar. Oke, kalau Fitri gimana? Kuliah juga atau apa? Kalau saya alhamdulillah baru-baru ini 1 bulan lah sudah kerja. Alhamdulillah sudah kerja. Jadi itu gimana kalau misalnya ada PSM lagi main di Matuangi, terus ada jadwal kerja itu gimana? Kerjanya ditinggalkan? Kemarin sempat nganggur. Selama belum ada pandemi nganggur. Saya fokus betul fokus. Sampai yang namanya dunia supporter, dunia PSM, sampai jodoh saya enggak cari-cari gara-gara saya fokus di supporter sama PSM. Pas pandemi ini nggak ada kegiatan tuh apa ini mau dibikin, nggak ada sekali biasanya sibuk apa-apa PSM apa-apa gaul sama supporter. Tapi sekarang semenjak nggak ada lagi kegiatan seperti itu ya, jadi betul-betul jadi dari kegiatan di rumah, jadi keluarlah saya mencari kerja. Ini tadi saya kerja sebenarnya, cuman karena ada acara ini, jadi saya minta kerja setengah hari. Karena Dayana Pauca langsung yang minta. Presiden ya? Iya, Pak Pres langsung yang minta. Jadi tadi melarikan diri dari tempat kerja demi mengobati rasa rindu sama teman-teman sekalian. Ini ya Tribuners ya. Fitri ini benar-benar total ya sebagai supporter. Kerjaan pun ditinggal demi kebanggaan sebagai seorang supporter. Betul. Apalagi saya baru kerja sebulan. Bisa-bisanya. Bisa-bisanya. Siapa tahu bosnya. Setengah hari. Siapa tahu bosnya Fitri lagi nonton bincang bola virtual kita ini. Iya. Tolong Fitri dipertahankan ya. Padahal kemarin baru terima gaji. Atau tolong ditambahkan gajinya untuk bosnya Fitri yang lagi nonton. Oh ya, untuk teman-teman yang ingin menyaksikan langsung bincang virtual ini bisa di fanpage Tribun Timur Berita Online Makassar dan juga di live channel YouTube Tribun Timur.
Dan juga sebagai informasi selama bincang virtual ini teman-teman Tribuners atau supporter PSM dimanapun Anda berada yang menyaksikan bincang ini, boleh silakan ajukan pertanyaan Anda untuk 3 dirijen kita yang ada lagi yang hadir saat ini. Mau tanya silakan, tanya soal aktivitas mereka sebagai dirijen, pengalamannya, atau mungkin mau tanya-tanya jodoh boleh. Boleh juga kalau mau tanya-tanya jodoh. Ya kan? Dan ada satu yang menarik nih, Presiden The Maxman menyiapkan hadiah untuk supporter yang unik, memberikan pertanyaan terbaik. Komentar. Ya, itu. Caranya bagaimana? Silahkan cek akun Instagram Presiden The Maxman, Ocha Ali Max kalau nggak salah ya. Silahkan cek untuk tahu caranya seperti apa. Jadi teman-teman ini selain nonton, bisa dapat hadiah juga. Hadiahnya kalau nggak salah pulsa 50.000 untuk 3 orang pemenang dan ada hadiah lain. Silahkan aja. Oke, jadi jangan sampai lewatkan kesempatan ini. Oke, kita lanjut ya, Fitri, Titi, dan Farah. Ini kita mau tahu juga nih, kan ketiganya ini menjadi dirijen. Ini gimana sih ceritanya tiba-tiba ya bisa menjadi seorang dirijen? Kan biasanya kita taunya yang kebanyakan dirijen kan laki-laki gitu kan. Apalagi ini kan mereka manjat-manjat pagar gitu dan sebagainya. Ini bagaimana sih, bisa diceritakan dulu bagaimana awalnya menjadi seorang dirijen? Kita mulai dari Farah dulu deh. Kita balik lagi. Kalau mau cerita dari awal itu pasti panjang sekali. Panjang ceritanya. Cuman itu, yang pertama itu karena saya lihat tidak ada orang yang jadi dirjen. Maksudnya dirjen perempuan. Dirjen perempuan kurang. Maksudnya kan pernah ada. Terus hilang, maksudnya berhenti. Terus saya berpikir, ya sejak kapan bagus nih saya ke atas situ mau rasakan enaknya kayaknya itu kalau di atas. Lama-lama berpikir kak, dan ada orang request langsung saya sebagai ditunjuk jadi dirjen. Ada yang bertanya, memang ini Farah apa dibilang enak, semua enak. Semua, apalagi makanan. Paling enak. Ya lanjut Farah dipanggil. Baru kan ada yang panggil kak, ada yang chat kak, bilang siap jadi dirjen. Saya ini tidak tahu mak. Karena masih tidak pernah kak muncul di stadion, tiba-tiba langsung kak muncul langsung jadi dirjen di situnya. Pas kayak kaget mak ini sama kak mamaku, bapak, kakak pas naik di stadion, masuk di stadion langsung ada Pak Ferli, beliau itu yang tanya kak, kalau mau naik di atas pagar naik ini sekarang, naik ini. Ya diceritakan dulu Pak Ferli itu siapa di Indonesia. Kalau Pak Ferli itu selaku Menteri dan Menteri Seni Kreasi. Yes. Jadi dia yang diarahkan, alhamdulillah saya dikasih kepercayaan, disuruh naik ke atas. Karena kan mama bapak juga kan dulu legend, dulu juga jadi supporter. Jadi dia tahu dunianya supporter bagaimana. Makanya saya tanya nih, Mak, Pak, naik ini Pak. minta izin dulu ya ke orang tua ya, wajib. Karena kan pas ada mama, bapak, kakak, barusannya tuh pergi stadion kumpul 4 orang. Dan di tribun terbuka semua ya? Ya, dan alhamdulillah pas naik langsung ada di depanku itu ada mama, bapak, kakak. Bagaimana bahagianya pertama kalinya naik, langsung didukung sama mama, bapak. Naik pertama kalinya naik, langsung dilihat sama orang, semua orang mata ke kita. Bagaimana nervousnya itu. Bagaimana groginya, enggak tahu mau bilang apa, enggak tahu mau bagaimana, ikuti saja gerak-geraknya dulu. Dirjen utama toh. Ini kok yang tadi yang ajak Farah jadi dirjen ini dia maksudnya kenapa tiba-tiba Farah yang dipilih, apa ditanya dulu kok pilih saya sih Pak, apa sih alasannya begitu? Tidak, karena sebelumnya itu sudah ada yang request namaku, bilang ini mau kak jadi dirjen, dia mau mungkin ada yang begitu. Terus mungkin ada yang tanya Pak Ferli, Pak Menteri atau Pak Menteri Seni Kreasi, Pak Ferli langsung dia tanya, langsung nih pas dia lihat kak, bilang sekira mau naik saja langsung saja. Baru saya masuk dalam stadion dia lihat kak langsung dia suruh kak naik. Tanpa basa-basi dulu, basa-basi. Tanpa basa-basi langsung naik. Tanpa basa-basi langsung saja. Kalau mau naik. Bilang Pak lihat mana naik Pak.
Sampai sempat itu pertama kali langsung salah naik pagar. Salah naik pagar, bukan pagarnya orang Salah naik yang memang jatuh sekali itu, pagarnya dinaiki sampai orang dorong susah naiknya. Oh, ini parah spesial nih. Ternyata dia pertama kali masuk stadion langsung panjat pagar. Langsung. Jadi dirijen. Wah. So, Biasanya orang pertama kali masuk stadion panjat pagar itu karena tidak punya tiket ya. Ya. Ini beda, dia panjat pagar karena dia dibutuhkan untuk memberi komando bagi supporter. Wah, luar biasa, kita harus patut apresiasi. Oke, kalau Titi gimana ceritanya nih bisa jadi dirijen tiba-tiba? kalau saya Kak, kan tadi sudah dibilang saya itu kayak pemain cadangan jika. Pemain cadangan. Kalau memang ini berdua tidak ada, daripada kosong, mending saya isi. Oh, Kak? gitu. Ya. Begitu. Terus memang kan biasa tuh Kak ada foto-foto tadi atas tribun, maksudnya di atas pagar, masuk di Instagram ada biasa teman-temanku, teman kuliah biasa bilang kenapa naik begitu, nggak malu dengan tanda kutip kayak profesimu, nggak malu gitu. Tapi di sini saya kasih bukti bilang nggak mesti juga orang kayak belajar terus di rumah sakit terus, buku terus dilihat, nikmati saja hidup. Betul sekali, luar biasa. Jadi iya, ya, banyak sekali sebenarnya komen-komen, banyak sekali komen dari teman-teman bilang kenapa begitu, kenapa begini, kau nggak malu, nggak apa, kau nggak urus di kuliahmu, nggak apa, tapi di sini Tommy nanti saya kasih lihat itu Kak, kalau kita juga bisa gitu Kak. Bisa juga ya. Ini hobi, ini passion Kak. Beda ya, dengan yang lain. itu dia kuncinya, passionnya di situ. Ya, hobinya dan passionnya di situ. Betul. Oke, kalau Fitri gimana nih? Paling banyak ceritanya kayaknya. Iya, bisa diceritakan. Sebenarnya simple sekali Ji, kenapa saya bisa ada di atas pagar? Karena dorongan. Karena suaranya ya. Sebenarnya sebelum Farah ditunjuk naik jadi dirijen, saya sudah jauh-jauh hari sudah dimandatkan langsung sama Pak Presiden Pak Ocha. Cuman saya bilang jangan ambil dulu saya Pak, mungkin masih ada lagi adik-adik yang lain, karena ya faktor umur juga tuh. Faktor umur juga. Masa saya seumuran begini mau naik manjat-manjat lagi begitu, tapi alhamdulillah ada kok Farah. Alhamdulillah Farah ya. Jadi Farah juga naik itu. Sebelum Farah juga itu naik pagar, dia sempat chat saya, Kakak Bex, bisa gini saya naik di atas pagar, kenapa minta izin sama saya? Oh jadi Farah ini yang paling senior ya, dirijen senior ya. Iya. Yang lebih senior itu. Ya. Makanya sebelum naik jadi dirijen harus minta izin dulu sama senior. Bisa tidak? Lo diizinkan tidak? Kalau tidak, enggak naik. Kenapa minta izin sama saya? Naik nih. Kalau legend, Papres semuanya oke, naik saja. Makanya saya iya, bagus juga sih kemarin saya enggak akan naik dulu biar lihat dulu adik-adik yang lain tuh. Tapi suatu momen itu pernah ada beberapa dirijen cowok, khususnya di tribun bagian timur ada 2 tempat yang kosong. Terus katanya legend-legend, daripada kau ribut di bawah teriak-teriaki anak-anak, mending takalan naik di atas di pagar. Ya dari saat itu juga ya, daripada kasihan ini tempatnya dirijen di bagian timur sepi, Farah juga kasihan sendiri di atas, jadi mending saya temani kasihan. Saya temani kasihan. Iya, daripada berkor-kor di bawah, mending tak kalah di atas lagi juga. Oke, ini kan sudah beberapa tahun ya, saya kurang mungkin beda-beda. Jadi dirijen sudah ada yang mungkin bertahun-tahun.
pasti banyak sekali pengalaman-pengalaman yang ya berkesan, ada mungkin sukanya, dukanya selama jadi dirijen. Mungkin pas lagi jadi dirijen dilempari mungkin sama supporter dari bawah atau apa banyak. Kalau sampai dilemparin enggak pernah sampai dilemparin. Okay. Paling dilemparin senyum Ji. Iya. Asik sekali. Oke, bisa diceritakan nih pengalaman-pengalaman apa sih yang paling berkesan ya baik dari Fitri, Titi dan Farah selama jadi dirijen ini? Ya, atau ada yang kisah-kisah yang mengharukan juga begitu ya, bisa diceritakan. Fitri gimana nih? Kita mulai atau kita mulai dari Titi dulu, Titi lagi deh. Titi dulu, Titi. Apa Kak? Apa namanya? Selama dirjen. Iya. Selama dirjen. Begitu Miko dong kalau komen cadangan kata jangan dari tadi insecure terus kau Titi. Cadangan. Jangan kok insecure terus. Ya, dia kayak memang karena masih sedikit sekali jam terbangku Kak dibanding mereka berdua tuh, jadi kalau suka duka tuh belum terlalu bagaimana, cuma kalau pernah kayaknya pas lawan apa pas kan naik langsung di comeback gitu PSM pas main di situ suka sekali kayak itu comeback langsung PSM toh Kak. Iya, match apa itu Ti? Lawan apa deh? Persipura apa itu? Langsung comeback 4 berapa? Yang awalnya dikalah dulu langsung comeback ke PSM di situ. Itu suka Kak. Kalau duka itu kalau misalnya dipimpin anak-anak terus dia tidak ada mau menyanyi Kak. Betul. Iya, karena lagi tertinggal ya, lagi serius-seriusnya mereka nonton. Kalau serius nonton terus kita capek teriak di atas, biasa tidak ada yang menyanyi, tapi tidak bisa dipaksa anak-anak untuk menyanyi tuh karena ya haknya itu dia mau menyanyi. Tapi di sini Tommy fungsi sebagai dirjen selalu bakat semangatnya, selalu pokoknya selalu disuruh terus menyanyi biar ya menyanyi gitu juga. Kalau masalah pengalaman suka duka mungkin kalau tur kayaknya Kak, kalau kita away ya, kalau sukanya itu ya setiap away itu matchman alhamdulillah selalu dijamu banyak saudara-saudara di luar. Kalau dukanya itu Kak, kan di tahun ini kita masih anak kuliah, penghasilan tidak ada Kak, gimana kita mau ambil uang untuk tur kalau tidak pinjam? Buku nugas nenek sedikit hargana. Pinjam sudah itu biasa sempat mau gadai laptop tapi tidak ada. Jadilah pinjam, ternyata alhamdulillah ada dikasih pinjam, nanti pulang dari away baru bayar. Kadang juga kan kalau away itu biasa tidak mungkin di bawah 3 hari toh Kak. Pasti 3 hari minimal. Iya minimal gitu 3 hari kalau pesawat. Nah kalau mau ke pesawat, kalau naik kapal lagi Kak berapa gitu? Baru bayangkan saya kuliah aku tinggal Mika. Satu minggu kan tidak masuk. Tapi tidak apa-apa, yang penting PSM nonton. Yang penting PSM ya. Itu poinnya, yang penting PSM. Iya. Bentuk sebagai bentuk fanatisme dari Titi ini. Nah kalau Fitri gimana? Pengalaman-pengalaman yang paling berkesan, jadi pasti paling banyak ini pengalamannya ini sebagai paling senior ini. Legend itu kan legend. Dan saya baca di live chat di YouTube juga, ini banyak banget ini yang bilang kakak Bex andalancu. Dia memang gitu. Dia memang yang paling patokan di sini. Andalan memang itu. Paling andalan Bex andalanku katanya ini. Nah, ini gimana nih Fitri? Bex, kakak Bex ya, kita panggil kakak Bex. Iya, kakak Bex. Panggil kakak Bex aja. Kalau dibilang suka duka jadi dirjen setiap match pasti ada suka ada dukanya. Yang kayak tadi Titi bilang dukanya itu kalau kita sibuk kaki di atas, woi yang di bawah tidak ada suaranya. Kan juga kalau kita semangat begitu kasih keluar suara sampai ke pemain, apalagi dengan nada-nada dukungan yang bagus, pasti pemain juga mainnya bagus. Karena sudah terbukti kalau suara menggema di stadion sampai pemain bisa dengar, otomatis mereka juga pasti semangat dengar Kalau karena terbukti
kalau kita diam pasti pemain juga dodong ya. Jadi betul-betul ini supporter pemain 12 di stadion. Pemain ke-12 di stadion. Suka dukanya, sukanya ya begitu kalau divisi musik kompak, dari seni kreasi kompak, dirijen di atas kompak, anak-anak semua di bawah kompak, jadi enak semua menyatu. Itu sukanya, itu suka sekali kalau saya begitu kalau selama jadi dirijen. Apalagi pas pertandingan PSM menang ya tambah suka ya. Ya, tambah suka lagi. Betul. Nah, dukanya pasti begitu kalau semangat maki juga kodong mati-matian maki keringat-keringat tapi ujung-ujungnya kalah di kandang pula, jadi ya itu mijukannya juga jadi dirijen. Dan nangis, dan Fitri pasti nangis di situ ya. Selalu mau menang mau kalah pasti nangis, dan tahu kenapa nangis terus. Saking cintanya. Nah kalau Farah ini gimana cerita setelah menjadi dirjen The Maxmen? Kalau duka ya sama semua aja lah. Nggak usah bicara lagi toh. Ada Kak Titi dan Kak Bex yang wakili. Kalau dibilang sukanya pasti suka karena bisa lagi beratraksi, bisa bernyanyi sama-sama ini, solidaritas tak, persaudaraan tak, dirangkul sama-sama. Karena kan semenjak naik jadi dirjen banyak yang tahu jadi kayak tambah banyak teman, tambah banyak rezeki. Ya. Banyak teman, banyak rezeki. Ya. Terus juga kalau pengalaman yang menurutku yang paling saya suka ini selama naik jadi dirjen, yang pas lawan Persipura. Yang itu memang satu suara mulai dari Tribun Selatan, Utara, VIP. Yang skor 5-0 itu ya, yang 5-2. 5-2. 5-1, 5-2 itu. Ya, kayaknya begitulah. 5-2 kalau nggak salah ya. Oh itu ya. Nah, di situ yang satu suara pas juga saya yang ada di atas jadi maksudnya jadi dirjen tuh. Bagaimana bahagianya itu ketika main di PSM, menang lagi 5-2, satu suara lagi. Itu bikin gemetar di situ. Alhamdulillah. Di situ bikin bahagia sekali. Pas main PSM, datang lagi satu suara. Ada di sini hitam merah putih, yang terbuka merah putih. Di VIP utama ada gambar piala. Wih, pas sedihnya lawan Madura. Di situ antusias deh, sumpah. Yang pakai baju putih. Nggak bisa bernyanyi, nggak bisa beratraksi. Yang waktu kena sanksi ya. Di situ kena sanksi tanpa atribut, nggak bisa menyanyi, nggak bisa yel-yel begitu ya. Nggak bisa yel-yel, nonton duduk diam. Gol jadi hambar ya, jadi nontonnya jadi hambar begitu. Nonton jadi hambar. Di rumah saja kalau nonton bola lewat TV pasti ribut ya, apalagi di stadion aduh betul-betul kayak orang dongo. Kayak orang dongo. Mungkin pas waktu tahun 2000 yang kita hampir juara itu, yang kalah sama Bali United. Pokoknya dua musim. Itu pasti emosional 17-18. Ya, pasti emosional sekali ya kita kalah di kandang padahal itu bisa gimana kalian waktu itu? Mulai dari siapa ini? Mulai dari siapa? Fitri dulu deh. Oke, saya kalau pengalaman yang betul-betul kita kemarin saya tur Jakarta kayaknya kemarin yang mau penentuan juara 2018 kayaknya musim 2018 ya. Dua pertandingan terakhir away di sana. Kita penentuannya poin di sana. Yang lawan Bayangkara ya kalau nggak salah. Iya, lawan Bayangkara. Kalau kita curi poin di sana 3 poin, otomatis kita sudah juara di situ. Jadi kita bisa rayakan di matanya. Itu tur away paling tersakit itu kurasa. Aduh, jauh-jauh ke Jakarta naik kapal 2 hari 2 malam. Aduh, sedih sekali pokoknya. Kalau nggak salah itu hari seri ya hasilnya. Nggak kalah. Oh iya, seri. Karena kalau menang kita dapat poin 3 kan, bisa bisa lambungi poinnya Persija, campur-campur ini soal bahasa aku. Iya, di situ astaga, mati-matian nih supporter di situ ribuan.
apalagi kan Bayangkara dibilang supporternya kan mereka apakah bukan jika ya tim sepak bola bagaimana, jadi supporternya bagaimana. Jadi kebetulan juga stadion di Bayangkara itu ya kecil di PT IKA, jadi kebanyakan orang yang tinggal dan kerja di Jakarta, kita penuhi itu stadion PT IKA, tapi sudah sekuat tenaga semua sudah dikerahkan, tetap tidak bisa sekali dapat 3 poin. Tetap seri di sana. Betul-betul. Menangis lagi. Di situ, aduh. Harum lagi itu iya. Aduh, enggak mau sekali pas Klopp juga dapat kartu di sana, jadi campur-campur di situ. Pokoknya match paling menyakitkan di situ. Hampir maki juara, coba menang di situ, angkat piala ki musim 2018. Aduh. Sebenarnya ada di kemarin ada di peluang untuk juara, tapi asal yang di sana di Jakarta matchnya kalah, tapi sayangnya mereka menang, jadi batal maki juara. Padahal pesta gol maki pesta gol maki juga di sini. 2 musim ya kita nyaris juara, tapi 2 musim di akhir-akhir. Di PHP terus. Di PHP terus. Oh ya, ini di YouTube ada juga nih yang bertanya dari siapa ini? Saya baca dulu dari Muhammad Ibnu Al-Ghifari. Nah, Ibnu ya. Ibnu dari tadi paling ribut. Ini Ibnu bertanya nih, apa sih motivasinya dari teman-teman ini mau jadi dirjen? Apa sih Kak, bisa disebut dulu? Apa motivasi guys? Jadi dirjen ya. Menjawab pertanyaan Ibnu ini ya, Kakak Bex dulu lah. Saya mau lagi. Ya. Saya motivasiku itu maunya setiap match home matchnya PSM maunya kita menang terus. Jadi motivasi itu keluarkan semua energimu, kan datang ke stadion kan buat dukung PSM, bukan main HP, foto-foto, bukan pergi pacaran. Tujuan utama kita kan ke stadion untuk nonton bola, dukung PSM. Jadi motivasi saya ya, setiap home match-nya PSM, saya maunya PSM juara. Makanya saya jadi dirijen. Itu sih motivasi saya. Kalau Titi gimana? Sama jika mau sekali kalau satu suara itu Maxman, mau kalau bergemuruh itu Tribun Timur di sini juga. Tribun Timur sini. Soalnya di sini dirijennya Tribun Timur dan tidak ada anak selatan di sini. Mau kalau bergemuruh, mau kalau juara, mau kalau menang terus setiap laga home PSM. Motivasinya. Farah gimana? Iya, Kak. Kalau saya motivasinya kan pernah ada dirjen wanita, terus berhenti, terus enggak ada yang di situ isi lagi perempuan. Jadi motivasiku ini bilang, stadion bukan tempat horor untuk wanita. Ya. Jadi dulu untuk Farah. Stadion bukan tempat horor jadi untuk wanita. Jadi buktikan kalau wanita juga bisa. Bukan laki-laki yang bisa jadi dirjen, kita juga mungkin bisa juga Jiki. Makanya karena sudah pernah ada dirjen wanita yang dulu, sekarang tidak ada, makanya mau bangkitkan lagi. Makanya di situ niatku untuk bangkitkan lagi deh, naik deh, siapa tahu bisa dan alhamdulillah langsung ditunjuk. Sudah naik ini akhirnya ada Kak Bex, ada Kak Titi, bangkit lagi maximumnya perempuan, tambah banyak juga masuk Max Gear, banyak itu langsung ada situ, stadion bukan tempat horor untuk wanita. Jadi memang di stadion itu bukan cuma laki-laki, perempuan bisa tonji. Ya. Bisa tonji. Ketawa. Oh ya, ini yang menarik juga sebenarnya. Kadang jadi pertanyaan juga kita ini yang jadi penonton. Ini dirjen kan berdiri di pagar menghadap ke supporter. Dia tidak menghadap ke lapangan, dia tidak menghadap ke pemain yang lagi main di lapangan. Lupa kak, itu dukanya juga jadi dirijen itu. Nah itu dia. Ini gimana nih? Tidak bisa nonton. Mereka ini nonton bola atau nonton supporter? Nonton supporter. Nah itu jadi gimana nih supaya bisa menikmati pertandingan juga? Bagaimana caranya? Sebagai seorang dirijen tetap bisa mengomandoi supporter, tetap juga bisa menikmati pertandingan, itu gimana caranya? Kalau mau dinikmati pertandingan kayaknya enggak bisa
Intinya kalau semangat mi teman-teman berteriak mi, kalau mau mi gol balik mi dulu sebentar. Itu pun juga kalau gol mi orang semua heboh mi balik ternyata selebrasi mi pemain. Loading ya, loading. Tidak ada mi lihat. Loading ya. Tidak ada mi lihat. Biasa juga tuh Kak, selesai pertandingan keluar di stadion baru buka YouTube, baru buka Instagram dengan siapa Mau yang dilihat toh, cetak. dilihat bagaimana caranya gol, mau dilihat ininya, siapa yang gol, siapa yang ini, bagaimana Siapa caranya. Itu pokoknya itu toh, kalau misalnya berteriak ini semua orang, tidak ada yang menyanyi, sibuk mi semua nonton ini PSM, mau mi cetak gol pi baru ditahu ki bilang gol ki. Itu Begitu semua. Jadi Iya, lupa tapi tadi dukanya itu juga. tapi apa namanya? Terlepas dari tidak bisa menikmati pertandingan secara penuh, tapi kalau melihat supporter sudah bergemuruh itu sudah jadi kepuasan tersendiri pasti. Betul. Oke, ini banyak sekali nih yang nonton di channel YouTube kita dan Alhamdulillah. Berhasil di pemasaran Kak di sosmed. Banyak sekali. Minta ke satu semoga dan dosenku nih. Oh. Tadi curhat untuk Bapak atau Ibu dosennya Titi ini tolong disupport mahasiswanya ini. Kalau bisa didukung lah supaya bisa jadi dokter gigi secepatnya. Jadi teman-teman supporter The Maxman punya tempat nih kalau yang sakit gigi. Dan ini ya kebanyakan ini supporternya yang memberi komentar ini mendukung semua Max Girl keren. Ada Titi ini katanya Titi Dirjen pengisi kekosongan katanya. Aduh. Au. Tante Bex, Mami Bex, ini udah tante, Mami. Memang itu banyak sekali itu panggilanku Bunda. Ya. Oke, kita lanjut. Ini kan Liga akan berlanjut, Liga 1 lanjut 1 Oktober. Sebelumnya AFC Cup ya, AFC Cup itu akhir September kalau nggak salah. September ya. Dan sayang sekali Liga berlanjut, PSM main di luar kandang, jauh ke Yogyakarta di Stadion Agung, Sultan Agung Bantul. Kemudian tanpa penonton lagi. Jadi ya pasti ini jadi berita buruk juga ya, berita buruk sekali. Teman-teman supporter. Sangat buruk. Ini gimana nih tanggapannya teman-teman supportersnya dari Dirjen ini? Coba Kakak Fitri gimana? Kakak Bex gimana? Kemarin pas dengar kompetisi mau dilanjutkan bulan 10, tapi dengan persyaratan langsung begini persyaratannya, banyak sekali. Satu, tanpa penonton, sudah persyaratan pertama tanpa penonton itu sudah, aduh, sepak bola apa tanpa penonton di dalam stadion, kan? Kedua, kita mainnya di luar Makassar, apalagi main di Jawa. Terus ketiga, klub tidak ada degradasi. Seperti apa itu kalau begitu klub tanpa pertandingan tanpa ada degradasi, buat apa? Kita sudah tanpa penonton, sudah tidak main di sini, jadi ya buat apa sih dilanjutkan kalau seperti itu? Iya. Kalau Titi gimana Pak? Gimana mendengar kabar? Tidak usah saja lanjut kalau tanpa penonton Kak. Betul. Apa gunanya? Kita sudah sepak bola itu tidak boleh dipisahkan sama supporter. Tidak digunakan kalau dilanjut saja, mending tetap batalkan saja, nanti mulai lagi liga baru saja. Musim baru ya. Parah gimana? Tanpa penonton ya ini. Pasti sama lah. Namanya kan juga kita ini saya 4-5 bulan sudah rindu. Apalagi nanti main, nggak ada mikir lagi di situ. Tambah rindu mi. Tambah rindu mi ini. Kita kalau wanita rindu bagaimana? Coba manji di stadion di Matoangi. Biasanya kita raih penuh apa main nggak di luar. Kalau selesai ini main di luar lagi sudah. Main di luar nggak bisa mikir lagi nonton. Biar juga nonton di HP misalnya tuh, apa gini dikit. Dada tuh lagi suaranya itu. Belum tompi habis kotanya lagi.
tambah banyak dukanya. Tambah banyak, ini Tambah saja. banyak, iya deh. Di sini saya stres ini, tidak pernah mikir ke stadion, sampai itu Iya. stadion dilihat nih bagaimana situasinya. Karena kompetisi sepak bola tanpa ada degradasi. Di mana serunya begitu? Ya, nah, Cuma di situ- cari juara, tapi jiwa kompetisi tanpa ada klub yang degradasi kayaknya kurang seru begitu. Kurang seret. Tidak ada persaingan di dalamnya. Tidak ada yang mau dicapai. Iya. Ini ada pertanyaan khusus nih spesial buat Titi ini. Sebagai ini pertanyaannya untuk dokter. Tadi ini belum ya calon dokter ya, untuk calon dokter ini. Apa pernah saat PSM main lalu bersamaan ada tugas sebagai dokter atau sebagai calon dokter ya lagi koas kan? Bagaimana solusinya kalau begitu? Begini Kak, pernah kan memang PSM akhir-akhir ini dia main selalu main siang, main sore. Ya, karena stadion tidak bisa main malam. Saya atur memang kalau PSMD itu saya tidak terima pasien Kak. Memang selama PSMD saya tidak kerja pasien, jadi saya cuma hadir absen, duduk-duduk lihat teman kerja, pulang cepat. Memang tidak pernah terima pasien. Waduh. Ini ya buat pasienku saya jadwalkan besok datang atau lusa, pokoknya tidak ada kalau PSMD Kak. Betul kalau PSMD pokoknya PSM lebih penting dari apapun, mau pasien. Tapi tidak tahu nanti. Ini Bu dosen Bapak Bu dosennya Titi yang lagi nonton ini Pak ya. Tolong dicatat. Tidak bisa sebenarnya Kak, saya atur di jadwalnya. Pokoknya saat PSMD saya tidak jadwalkan dia datang Kak. Saya atur dari PSM begitu. Yang penting saya bisa hadir. Kecuali kalau dia main malam Kak, tetap saya judul sampai sore sampai jam 4. Jadi malam masih bisa dihadir di stadion, dukung langsung tim kebanggaan Kak. Iya. Ini tadi kan juga sudah sempat disinggung sedikit. Ini soal support keluarga nih, dukungan keluarga kan. Kita tahu ya seperti yang dibilang tadi teman-teman, jarang loh ada perempuan yang ya masuk stadion manjat-manjat, teriak di situ. Bagaimana nih dukungan keluarga atau mungkin pasangan nih bagi yang sudah punya pasangan dukungannya? Untuk saya dari pasanganku. Kakak Bex katanya belum punya pasangan. Oke, kalau Farah gimana nih support keluarga? Tadi kan Farah keluarganya katanya datang rame-rame ke stadion. Ya, pasti disupport. Tidak, karena kan memang dari Maxman lahir 2001, terbentuk sektor Anuang yang sektor di rumahku terbentuk 2002. Di situ langsung mama, tante, bapak semua satu keluarga langsung masuk di sektor Anuang. Terus tanteku langsung pertama kali jadi ketua. Dia langsung jadi ketua sektor di situ. Makanya kalau mau dibilang disupport, pasti disupport. Karena dia mama, bapak, tante semua tahu bagaimana supporter. Bagaimana dunia supporter. Bagaimana itu kalau cowok-cowok jadi temani semua. Kan dulu kurang cewek. Jadi itu mamaku, kalau mama, bapak, kakak semua alhamdulillah dukung support. Karena dia tahu dunianya, dia pernah ada dalam dunia situ, dia pernah ada dunia supporter. Jadi dapat dukungan penuh dari keluarga memang ini. Sangat penuh. Bahkan biasa kalau ditanya kalau enggak pergi stadion toh atau kenapa langsung ditanya, kenapa lama sekali aku pergi stadion? Orang itu kalau jam begini pergi di stadion. malah didorong ya. Malah didorong. Pokoknya pergi ke stadion, apa jadi bikin di rumah? Padahal itu biasa ada tugas, ada apa, ada memang yang enggak bisa. Tapi kalau memang enggak ada, ikut Kak juga deh pergi stadion. Datang mamaku itu begitu. Motonya ikut. Keluarga supporter memang ya. Ya. Biasanya kan alhamdulillah. Biasanya kan kalau pemain bola itu keluarga pesepak bola mulai dari kakek ayah sampai anak. Ini beda supporter dia, keluarga supporter. Keluarga supporter iya. Turun temurun. Terus Titi ini gimana? Kan Titi calon dokter. Bagaimana bentuk dukungan keluarga sementara Titi ini mau fokus jadi supporter juga ya? Saya mungkin karena tinggal jauh dari orang tua, mungkin tidak terlalu dikontrol di masalah
selalu pergi nonton tapi tetap jadi tahu, cuma ndak banyak komen Ji. Yang penting mungkin kasih di kepercayaan, bisa atur, bisa manage di waktunya, yang penting nggak ganggu kuliah. Itu pesannya di orang tua. Yang penting boleh hobi, ikuti hobimu, yang penting nggak ganggu kuliahnya. Tapi sebenarnya beda. Tapi sebenarnya beda. Tapi tidak. Yang penting bisa jalan dua-dua. Iya, yang penting bisa jalan dua-dua. Ya. Kalau kakak Bex ini wah, kalau mungkin apa namanya, justru dia yang mendorong keluarganya semuanya jadi supporter ini kakak Bex. Bukan lagi dia yang didorong. Kalau keluarga sudah tahu saya sudah dari kecil sudah suka sekali nonton sepak bola. Dari Piala Dunia 98 saya sudah coko-coko kakakku nonton Piala Dunia. Jadi kalau masalah nonton pergi bola enggak pernah jadi pergi saja sana. Yang penting jaga-jaga diri saja tuh. Karena sudah dari SMP saya sudah jadi supporter juga, jadi orang rumah juga. Sudah terbiasa dengan saya mau pergi nonton PSM, mau waktunya. Ya, tapi kalau ini semua kenal PSM atau menjadi supporter PSM sejak tahun berapa nih semua? Kalau saya sendiri pasti kita sebagai orang Makassar pasti tahu PSM lah, berarti dari kecil kita sudah tahu PSM Makassar. Tapi waktu zaman-zaman masih kecil kan 2000-an begitu masih dilarang sama kakak, masih SMP belum bisa ke stadion karena kan pada zaman-zaman itu masih suka rusuh tuh. Sepak bola supporter masih suka rusuh pada tahun 2000-an begitu. Jadi pas SMA baru bisa memberanikan diri ke stadion, gabung sama ekstrakurikuler di sekolah. Kebetulan ada ekstrakurikuler The Messman di sekolah pernah. Jadi saya masuk di ekstrakurikuler itu supporter The Messman 2007 dan alhamdulillah sampai sekarang masih di The Messman. Alhamdulillah. Kalau Titi ini gimana, sejak kapan? Kalau saya kalau gabung PSM masih baru sekali karena saya baru juga ke Makassar, jadi pasti saya masuk pindah, maksudnya kuliah di Makassar baru mulai gabung karena kan memang awalnya saya gabung di komunitas sepak bola juga, tapi cuma nonton lewat layar kaca, coba penonton layar kaca. Jadi saya mau rasakan bagaimana atmosfer, bagaimana euforianya langsung mendukung tim kebanggaan tak langsung. Jadi makanya saya mau terjun ke dunia persupporteran, khususnya masuk di The Messman ini kan. Jadi mungkin sekitar 2016-17 kayak masih terbilang baru ya. Kalau Titi ini memang aslinya dari mana sebelum ke Makassar? Aslinya orang Sidrap saya, Pak. Sidrap. Iya. Nah, Parah gimana? Tapi bukan di anggotanya Mbonai. Oke, kalau Farah gimana? Sejak kapan mulai terjun di dunia supporter dan ya? Kalau saya kan dunia supporternya mama, atau kan orang tua. Jadi waktu kecil memang sudah ke stadion Umur berapa itu? Sekitaran masih digendong, sekitaran 2-3 tahun. Masih digendong sudah ke stadion. Masih digendong sudah ke stadion. Dibawa sama tante, bawa sama mama, bawa sama bapak. Cuman kalau yang awal-awalnya ini mau bangkitkan lagi, baru lagi sekitaran sama 2016-2017. Baru lagi masuk. Kalau memang ke stadionnya sudah lama lama sekali masih kecil. Cuman baru aktif sekarang, baru ditahu sekarang bilang ini anaknya ini 2016-2017. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih untuk dijawab dari teman-teman ini, dari Edo di YouTube channel ya, Edo Pacerit. Ini seperti apa solusi ini buat seluruh member The Messman di Indonesia untuk menjaga kekompakan mereka di masa pandemi seperti ini? Kan lagi jarang ada momen-momen kumpul ini di masa pandemi. Bagaimana supaya mereka tetap kompak memberi dukungan supporter? Ini gimana? Dari siapa dulu? Titi dulu deh. Aku nggak tadi. Ini bagaimana cara ini supaya semua supporter PSM khususnya The Messman yang ada di Indonesia ini bisa tetap kompak di masa pandemi sekarang. Apalagi kan tidak ada pertandingan, tidak ada kumpul-kumpul, jadi kan ya pasti ada efeknya juga. Jadi bagaimana?
Kalau saya perhatikan, Kak, kan kemarin itu ada bencana di Masamba, ya. Memang The Maxman khususnya yang di Makassar atau Mabes itu, Kak, memang ada kan penggalangan dana terus. Saya perhatikan juga teman-teman hampir semua zona, semua korwil terjun langsung mengirimkan terus satu pintu begitu, Kak. Kita kirim jadi terlihat banyak. Di situ juga kembali rasa persaudaraannya, rasa kekompakannya juga. Mungkin dengan kegiatan-kegiatan kayak penggalangan dana, ya kegiatan sosial begitu, melalui kegiatan sosial, karena memang kalau pandemi ini terbatas sekali kegiatan yang bisa dilakukan. Ini saja penggalangan dana masih harus kita tetap patuhi protokol kesehatan. Kalau bisa juga mungkin bisa dibuatkan satu forum juga, Kak. Bagus mungkin masukan buat Mabes. Bisa dibuatkan satu forum kita kayak bincang-bincang sama teman-teman yang jauh di sana, bincang virtual, karena tidak mungkin ini kita mau ketemu di masa pandemi ini seperti begini. Mungkin kalau saya begitu sih. Kalau Kakak Dex gimana? Supaya saya biar tetap kompak sesama. Kebetulan saya baca juga di sini ada sih. Seperti apa solusi buat seluruh member DMS? Kalau tetap jaga kekompakan ya, sering-sering maki, apalagi yang mau sektor, zona korwil, sering-sering maki ketemu lah sama teman tak, walaupun tidak ada match PSM, apalagi yang anak-anak di luar itu, yang anak zona korwil, yang nggak bisa langsung turun ke Makassar nonton langsung, kan biasanya mereka di mabesnya masing-masing, Ji. Ya seperti itu maki saja terus, toh jaga miko pakanta, kalau lagi libur ki gabung terus sama-sama. Komunikasi dijaga juga. Seperti itu. Sama kayak Titi tadi bilang kemarin ada penggalangan dana korban Masamba, dan alhamdulillah semuanya dari sampai Papua malah penggalangan dananya di sana, kita gabung semuanya satu tempat di Mabes di sini. Jadi alhamdulillah kemarin agak kompak ya, lumayan kompak lah, bukan agak kompak, lumayan kompak kita kemarin mereka anak-anak. Kalau Farah gimana? Intinya kalau mau jaga kekompakan itu pasti tetap silaturahmi, tetap berkomunikasi dengan baik toh. Ada HP, bisa chat-chatan dulu kalau memang tidak bisa ketemu. Itu pun juga kalau mau ketemu bisa Ji. Ketemu Ki, tapi tetap mami Ki dulu jaga pandemi. Jaga masker, jaga kesehatan di masa pandemi. Jaga kesehatan, maksudnya pakai masker, jaga jarak, patuhi protokol. Intinya tuh kalau memang niat tak mau dijaga silaturahmi, mau jadi kompak untuk sama-sama berdemaxman, pasti ada cara gitu. Bisa lewat HP, bisa lewat ketemu langsung, ngumpul-ngumpul. Ada tahu bikin acara bakar-bakar, sate. Sekedar informasi ini Presiden The Maxman ini lagi memantau live kita lagi. Halo Pak Presiden. Ini katanya Presiden The Max ini 3 orang ini pejuang kemanusiaan katanya, luar biasa. Amin. Iya. Karena 3 orang ini yang dulu semua kegiatan gerakan sosial pasti ada semuanya 3 orang ini kayaknya. Pasti selalu terlibat. Nah, kenapa kita namanya juga kita manusia, melihat manusia lain tertimpa musibah. Manusia mana tidak tergerak hatinya untuk turun langsung. Betul. Begitu Ji. Oke, kembali ke supporter wanita. Ini gimana sih menurut Kakak Bex, menurut Titi, dan menurut Farah soal supporter wanita? Bisa dibilang kan supporter wanita ya tidak sebanyak pria pastinya, sudah sebanyak laki-laki, dan mungkin sudah ada kelompok-kelompok seperti The Max Girl mungkin. Dan bagaimana sih tanggapan kakak-kakak semua ini ke kelompok supporter wanita, dan ya ada mungkin yang mau disampaikan ke, mungkin di luar sana ada supporter PSM juga
supporter wanita, tapi mereka bingung ini gimana ya supaya saya bisa tergabung juga di kelompok supporter wanita The Max Girl atau sebagainya, itu seperti apa? Ada yang mau disampaikan mungkin ya? Kakak Bex. Kakak Bex dulu lah ya. Sekarang itu betul-betul nih tahu apa di stadion aman sekali nih untuk perempuan. Jadi jangan makin khawatir, jangan makin ragu. Sekarang itu sudah terkoordinir nih semua, nggak ada nih pengganggu perempuan di stadion. Asalkan busana yang kita kenakan juga sopan Ji. Karena kalau busana tidak sopan ke stadion, apalagi banyak laki-laki ya. Bukan salahnya mereka sih, karena salahnya mereka ganggu salahnya kita. Juga kalau, sih, tapi salahnya karena kita duluan yang memancing kan mereka. Tapi kalau kita sopan, kita disiplin, pasti mereka juga respect sama kita. Tapi sekarang itu iya saling menjaga Jeki. Gabung maki sini di Mesger, oke di Tribun Selatan, Timur, ayo. tinggal cari Kakak Bex ya. Tenang, semuanya Mesger menerima Ji. Supporter perempuan mau gabung, ayo kita sama-sama. Intinya dukung PSM dengan sepenuh hati itu Ji. Ya itu juga ya poinnya, karena mungkin memang apalagi di tribun terbuka yang rame-rame desak-desakan berdiri itu yang jadi pertimbangan juga. Kebanyakan supporter wanita biasanya malas lah kalau di tribun terbuka, maunya di tribun tertutup. Di tribun tertutup pun sudah habis ya, akhirnya tidak ke stadion. Mungkin itu juga jadi salah satu. Tapi ada jaminan loh tadi bahwa sekarang itu supporter perempuan, supporter wanita itu dilindungi lah sama teman-teman sama supporter di stadionnya. Ya, betul. Pokoknya stadion bukan tempat horor untuk wanita sekarang. Kalau laki-laki aman, kita juga pasti harus aman. Kita dilindungi sama cowok-cowoknya di sana. Apalagi memang kalau datang sama cowok, tapi memang pasti sama aman. Iya. Pasti lebih aman lagi. Nggak pernah aku itu kurasa saya kalau ke stadion sama cowokku tidak. Kenapa beda Kakak Bex? Ini Pak Pres lagi bilang ini masih jomblo katanya memang semua. Sisa saya jomblo, yang dua itu ada Mi. Salam dulu sama Pak Ocha. Halo Pak Pres. Pak Ocha. Kami cinta sama Pak Ocha. Ya, I love you Pak Ocha. Love you Pak Ocha, andalanku. Andalan kita semua ya. Andalan kita semua. Pokoknya siapa yang tidak kenal Pak Ocha? Pak Ocha presiden The Maxman yang paling top, berketop. Paling Gak ada duanya. Gak ada duanya. Macu. Ya. Ini nggak terasa ya kita ngobrol-ngobrol gini udah sekitar sejam ya, sudah sejam. Bisa ditambah waktunya. Ya tidak tambah lagi ya, sekitar 5 sampai 10 menit paling lama lah kita ini pertanyaan terakhir. Belum sampai rindunya sekarang. Masih soal rindu untuk Kakak Bex, untuk Titi dan Farhanisa. Ini apa sih ini ke depan harapannya untuk semua supporter yang ada di Indonesia, baik itu supporter PSM, supporter dari kelompok supporter lain, lebih khusus ke The Maxman sendiri, The Max Girl, apa sih harapannya ke depan di tengah pandemi seperti ini, ketika kita tidak bisa lagi mendukung langsung di stadion, dan apa mungkin yang diharapkan dari khususnya manajemen PSM dan pemain itu sendiri untuk ke depan, supaya kita sebagai supporter merasa merasa puas juga lah begitu, meski kita tidak bisa mendukung langsung di lapangan. Ini Kakak Bex, silahkan Kakak Bex. Iya, terlepas dari ada wabah dulu ya, pandemi ini kemarin, sebelum ada pandemi, alhamdulillah Makassar itu satu-satunya kota yang paling aman didatangi sama kelompok supporter lainnya. Pokoknya Makassar itu sudah terkenal sama supporter lain. Makassar itu aman. Jadi mereka orang luar saja tahu kita itu aman-aman saja di sini, kita bisa terima mereka dengan baik. Jadi kita jaga saja itu. Sesuai slogan kita sebagai orang Makassar, jaga isiri napaceta toh. Iya, seperti itu. Jadi selama pandemi ini ya, alhamdulillah selama tidak ada kompetisi kurang ada war di dalam sosial media juga.
karena iya war terjadi karena ya setiap pertandingan antara apalagi yang rival begitu pasti ada saja war di dalam sosial media, itu yang susah. Kalau Farah gimana? Ini Intinya saja jaga kekeluargaan. Harus pokoknya apapun itu harus kompak. Kalau mau dibilang ada rival kan memang wajar lah. Sepak bola enggak ada begitu, sepak bola tanpa begitu juga hambar. Tapi kalau yang sekarang ini alhamdulillah memang Makassar aman. Ada yang bilang Makassar kasar, oh tidak sama sekali. Seperti kita ini perempuan tidak. Aduh. Aman kok, aman. Apalagi kalau ada supporter luar ya. Saya jaga Ki. Ada yang bening yang ganteng. Saya ingat juga itu waktu ada The Jack di sini yang berapa truk di situ. Kak Bex yang setiap hari bermalam di ruko, Kakak Bex tahu yang paling dia jaga mentong sekali. Ya karena pas kemarin kan itu yang final Piala Indonesia 2019 ya kan, final leg pertama kan kita di sana di Jakarta. Datang ya semua ke Jakarta ya? Tapi Farah datang ya? Saya yang datang. Iya kan, mau kita dijaga, tidak dijaga sama kelompok supporter lain pada saat kita tur di luar, kita itu tetap jaga mereka. Jadi kemarin sempat final leg pertama di Jakarta, aman-aman saja. Memang sih sedikit ada keributan, cuman ada provokator sedikit. Makanya saya lihat perjalanan saya di sana, mulus masuk ke GBK, enak, keluar GBK juga kita disambut, malah ada yang minta foto. Makanya pas final leg kedua di Makassar, makanya saya mati-matian jaga mereka sampai saya tidur temani mereka di ruko, pulang jak mandi, datang lagi jaga mereka datang karena lagi. Betul. Saya mau tunjukkan kalau orang Makassar itu baik, kita aman. terima mereka. Supporternya baik ya. Kita karena ya saya berpegang teguh pada slogan Serena Pace, itu saja pegang. Betul. Iya, maka aman-aman lah sepak bola Indonesia kalau dipegang gitu terus itu. Artinya memang supporter khususnya The Maxger ini punya jalinan persahabatan juga dengan kelompok supporter. Alhamdulillah. Ya. Semua The Maxmen pasti kenal sama supporter lain. Kita di sana disambut, dia ke sini kita sambut. Mereka sambut kita baik di sana, kalian datang sini kita 100 kali lebih baik sama mereka. Betul. Iya. Artinya kalau memang ada yang ribut-ribut itu ulah oknum ya, kita sebut. Iya, oknum. Merusak persahabatan antar supporter. Yes. Oke, karena sudah 1 jam terakhir nih, pesan terakhir ada yang mungkin yang mau disampaikan baik dari Kakak Bex, dari Titi dan dari Farah, apa yang mau disampaikan nih terakhir sebagai supporter, sebagai seorang dirjen The Maxger ya, apa yang mau disampaikan ke depan dan harapannya mungkin untuk PSM kita semua nih ke depan yang akan mulai lagi bertanding untuk Liga dan AFC. Ya. Silakan Kakak Bex dulu. Oke, pesan saya dari untuk PSM dulu lah, untuk manajemen. Berapa mau menangis lagi disuruh menangis lagi karena terlalu kemarin kita sudah dari 2001 kan kita sudah rindu juara, sekarang juga tidak ada kompetisi, tambah rindu lagi. Jadi semoga sih selesai nih pandemi, bisa makin semua lagi berkumpul di stadion. Terus pesanku buat teman-teman supporter, pegang maki saja teguh itu slogan Seri Pace, biar ada bocah ternyata bocah gimana ada bocah presidennya langsung datang. Iya, Pak Pres ya, ternyata Pak Pres dari tadi. Aduh. Ya, pesan-pesannya ya, pesan-pesannya buat supporter di Makassar itu bisa aja kita pegang.
jadi tuan rumah maki saja yang baik. Kita ini mau nonton sepak bola, bukan nonton keributan, bukan mau nonton ricu. Kita mau hiburan, kita mau lihat sepak bola Makassar itu tidak kalah dari sepak bola orang Jawa. Kita tunjukkan kita juga bisa kayak mereka. Jadi pesanku, kurangi milah anarkis, kurangi milah suka baku bersih tegang di sosial media. Nggak penting yang kayak begituan, karena yang hasil yang menentukan itu pemain yang main di lapangan. Jadi jangan terlalu banyak gerakan tambahan. Supporter kita datang dukung, sudah kita dukung dengan baik, pasti pemain juga bakalan main dengan baik. Itu pesanku buat supporter khususnya orang Makassar. Iya. Jadi baik-baik. Damai itu indah. Ya, damai itu indah. Kita mau nonton hiburan, kita mau nonton sepak bola, bukan nonton kericuhan. Di lapangan mungkin kita berbeda, tapi kita bersahabat. Itu intinya sebagai supporter yang harus dipegang teguh. Nah, Titi ini gimana nih pesan dan kalau pesannya untuk PSM dan manajemen mungkin sudah disampaikan. Saya khusus sampaikan saja untuk teman-teman The Maxmen, khususnya The Maxgar. Jadi pesanku, kita ini kan sebagai supporter wanita, sebagai kaum minoritas, jumlah tidak terlalu banyak dibandingkan cowok-cowoknya. Jadi kita manfaatkan ini dengan adanya kita manfaatkan ini kaum minoritas untuk tetap saling menjaga persaudaraan, tetap saling merangkul dan tetap jaga komunikasi biar tetap ada rasa persaudaraan. Intinya persaudaraan juga, tetap persahabatan. Betul. Kak Farah gimana? Kalau saya sih pasti sama dengan yang lain kan. Pasti keinginannya kita itu sama-sama di sini, jaga silaturahmi, tetap jaga kekompakan. Walaupun memang sekarang lagi pandemi, susah ketemu, tetap jaga komunikasi, tetap saling support lah. Apa kegiatan yang dilakukan sama sektor zona Korwil. Kalau untuk supporter ini kan ya. Kalau supporter juga untuk yang perempuan, kalau memang tidak ada yang tadi seperti Kak Rizal bilang tuh, kalau tidak ada kegiatan yang, kalau mau cari tempat yang aman, pasti di The Maxmen tempatnya, tentunya. Itu tempat aman. Kita aman, kita semua saudara, tidak ada yang dibeda-bedakan. Apalagi ada yang namanya Om Nyong itu aman sekali kalau dilindungi sama Om Nyong. Betul. Halo Om Nyong. Om Nyong, anak-anak putihku. Ya, sekarang itu tidak perlu ragu lagi ya menjadi seorang apalagi wanita-wanita dimanapun itu tidak perlu ragu lagi ketika mau menjadi seorang supporter fanatik. Betul. Karena sekarang itu sudah aman dan memang sudah ada forum atau kelompok-kelompok khususnya yang bisa menjamin itu semua ya. Oh iya, di juga Kak, di The Maxmen memang ada kementerian khusus yang memang tugasnya jaga kita, ada Maxmen Army. Dia memang Maxmen Army. Dia memang pokoknya aman lah, ada army aman. Di tribun ada yang jaga, pulang konvoy, pulang stadion, memang ada yang dikasih tugas untuk melindungi kita sampai di rumah. Memang aman nih. Iya. Jadi di The Maxmen itu Kakak Ical masing-masing ada divisi keamanan, divisi apalagi paling penting sih divisi keamanan ya buat menjaga keamanan kita di dalam stadion. Hidup Maxmen Army. Mantap. Iya. Oke, tak terasa ya sudah 1 jam lebih ya kita ngobrol-ngobrol soal kerinduan. Banyak sekali tadi kerinduan yang disampaikan dari Kakak Bex, dari Titi, dan dari para Anissa. Dan ya tentunya kita masih akan rindu selama kurang lebih 1 bulan ke depan sampai kita melihat tim kebanggaan kita PSM bertanding lagi. Berlaga. Kita masih tahan lah dulu rindu kita. Tapi paling tidak kita sudah ada waktu lah kapan akan melepas kerinduan. Nah, dan tentunya alhamdulillah sudah melepas rindu ya 30% lah lumayan. 30% lumayan. Sudah terobati sedikit lah. Pakai baju Maxmen, siap-siap di stadion. Nah itu para poinnya itu. Ewako. Rindu juga pakai baju-baju begini. Kapan lagi berteriak Ewako? Ewako.
Intinya pokoknya tidak lama lagi, semoga pandemi segera berakhir, kita semua bisa kumpul lagi di stadion, teriak rame-rame Amin. dan Amin. mendukung PSM sampai juara. Amin. Satu lagi Kak, pesanku untuk semua supporter, kapan lagi kita rasakan satu suara seluruh stadion, Ya. Nah, mulai itu dari dia. VIP Amin, Selatan, amin. VIP Utara, VIP Utama, Tribun Utara, Tribun Selatan, kapan lagi Satu itu yang suara. sangat dirindukan. Betul ya. Karena itu hari saya yang rasakan bagaimana rasanya itu menang 5-2 langsung. Mungkin karena di situ semangatnya langsung muncul PSM, pemain semangatnya pemain ada di situ karena kita satu suara. Itu pesanku. Kapan lagi kita begitu? Ayolah, kita semangat. Sama-sama kita satu suarakan lagi stadion. Insya Allah Iya. setelah pandemi ini. Ya. Itu juga poin pentingnya, walaupun ada banyak kelompok supporter ya. PSM, ada banyak sekali, cuma itu pentingnya tetap bersaudara, tetap bersatu dan mendukung PSM dan mendoakan Ya, yang terbaik untuk PSM. Dan memang kita Amin. rindu momen itu ketika semua supporter bersatu di lapangan dan hasilnya luar biasa, PSM Luar biasa. bisa Menang telak dengan dukungan itu. Semoga momen itu bisa terulang kembali di lain kesempatan dan Amin. di liga yang akan berlanjut lagi Oktober nanti, dan kita doakan bersama-sama. Oke, terima kasih untuk Kakak Bex. Terima kasih untuk calon Terima dokter kasih. kita, Dokter Iya, Priti. Semoga bisa cepat menjadi Thank dokter. you. Amin. Amin. Kakak Farah yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di bincang kita sore Siap hari Kak, ini. terima kasih juga telah diberi kesempatan kita Terima ini. kasih sudah diundang. Sudah diundang di acara keren ini, asli keren. Asik. Oke. Dan ini untuk sebagai info untuk Tribuners, acara bincang bola virtual itu berlangsung setiap hari Selasa pukul 16. Jadi setiap pekannya ada tema-tema berbeda yang kita angkat dan kita untuk minggu depan ya kita lihat saja nanti apa lagi yang akan kita bahas. Bisa saja kita hadirkan, mungkin Kakak Bex bisa hadir lagi nanti. Kita tidak. Amin, insya Allah. Ya. Tinggal calling, ayo. Ya. Jadi sekali lagi terima kasih untuk semua dan sukses selalu untuk supporter PSM, sukses selalu untuk The Max Man, The Max Girl, dan semoga semakin kompak dan semakin sukses. Amin, Dari amin, studio amin. Tribun Timur, saya Ica mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Max. Oh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.